Episode 36. Acara pesta telah usai. Kini Bian dan Ariel tengah berdiam saling bertatap wajah satu sama lain. Jangan tanyakan bagaimana perasaan Ariel saat ini. Jantung Ariel berasa seperti sedang berdisko, tubuhnya bergetar, dia sangat gugup. Begitupun dengan Bian. Meskipun ia seorang mantan playboy, tapi dia playboy kambing yang tidak berpengalaman dalam hal kiss atau lebih. Ucap keduanya bersamaan. Mereka berdua sama-sama gugup hingga bingung harus berbuat atau berkata apa. Kamu duluan, ucap Bian. Ucap Ariel terbatas sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kenapa? Tanya Bian berusaha tenang dan tidak gugup. Kamu gak mandi? Tanya Ariel. Kenapa? Kamu mau mandi bareng? Tanya Bian dengan seringainya. Enggak, jawab Ariel dengan cepat. Kak, kamu duluan aja sana, imbuhnya. Padahal aku berharap kita bisa mandi bareng loh, ucap Bian menggoda Ariel. Fabian, peki Ariel cemberut kesal. Dia sedang gugup malah digoda seperti itu yang membuatnya semakin merasa gugup. Fabian terkekeh sambil berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang sudah mulai lengket akibat acara pesta hari ini. Apa yang harus gue lakuin? Kenapa jantung gue makin gak karuan gini sih? Duh, gila gue bisa gila kayak gini. Gimana dong ini? Saat Ariel tengah berjalan mondar-mandir memikirkan bagaimana nasibnya malam ini, tiba-tiba HP-nya bergetar karena adanya sebuah pesan masuk. Caca, hai pengantin baru, gugup ya, nervous ya, tenang aja, buat santuy, nanti lama-lama nikmatin kok. Caca, lo tau Ril, gue dulu sampai gak bisa jalan seminggu, apalagi si Jenar, lo hati-hati aja, apalagi si Bian keturunan tuyul, pasti sama beringasnya. Selamat menikmati malam panjang adik iparku. Ariel semakin menelan salivanya dengan kasar. Benarkah sesakit itu? Batinnya. Seminggu, gumamnya dalam hati. Saat ia sedang melamun memikirkan isi pesan dari Caca, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka hingga membuatnya semakin gugup karena melihat Bian yang hanya keluar dengan menggunakan handuk yang ia lilitkan di pinggang. Jantungnya semakin berdetak tak beraturan saat melihat Bian berjalan menuju ke arahnya sambil mengusap-usap rambutnya yang basah dengan handuk kecil. Kamu mau mandi sekarang? Tanya Bian lembut saat sudah berada di depan Ariel. Ariel pun menelan salivanya dengan susah payah. Iya, jawab Ariel pelan. Mau dibantu buka? Tawar Bian langsung membuat Ariel menggeleng cepat. Enggak perlu, jawab Ariel cepat lalu ia segera berlari kecil menuju kamar mandi. Sementara itu, di rumah keluarga Pranata, Caca dan Jenar sedang duduk berdua cekikikan memikirkan bagaimana reaksi Ariel saat membaca isi pesan yang dikirim oleh Caca. Hahaha, gue gak bisa bayangin gimana ekspresinya saat ini, ucap Caca tertawa. Memang beberapa hari sebelum pernikahan, Ariel terus menanyakan bagaimana rasakan malam pertama itu yang membuat Caca dan Jenar semakin menakut-nakuti Ariel akan hal itu. Sumpah, kamu jahat banget, Ca. Hahaha, ucap Jenar juga tertawa. Ada apa ini? Kenapa kalian tertawa gak ngajak-ngajak mama? Tanya Tamara lalu mendudukkan dirinya di depan sofa yang diduduki oleh Jenar dan Caca. Si Caca lagi usil mah. Hahaha, ucap Jenar langsung mendapatkan tatapan tajam dari Caca. Enak aja, ini juga kesepakatan berdua, ucap Caca tak terima disalahkan sendirian. Usil kenapa? Jiwa kepo Tamara langsung meronta kala mendengar kata usil. Jenar pun menceritakan kepada Tamara tentang pertanyaan-pertanyaan Ariel beberapa hari yang lalu dan pesan yang dikirimkan oleh Caca hingga membuat Tamara ikut tertawa membayangkan wajah Ariel yang ketakutan dengan anak bungsunya. Kita tunggu komentar dia besok tentang anak bungsu Mama. Mama juga penasaran, ucap Tamara terkekeh sendiri. Caca pun langsung menepuk jidatnya dan menggeleng-gelengkan kepalanya saat melihat Tamara terkekeh.
Ariel terbangun saat merasakan pergerakan dari arah belakangnya. Lalu ia pun mulai membuka matanya dan langsung membalikkan tubuhnya. Ariel terdiam dan tersenyum saat menatap wajah pria yang kini masih tertidur pulas sambil memeluknya. Memorinya kembali mengingat kejadian-kejadian panas yang telah ia lakukan tadi malam. Ariel mengulurkan tangannya untuk mengusap wajah suami tercintanya. Bicara suami membuat wajah Ariel semakin memanas dan merona. "I love you," gumam Ariel lirih sambil mengusap wajah Bian dari mata hingga ke bibirnya. Namun tiba-tiba tubuhnya terasa kaku saat mata manusia yang tadinya terpejam tiba-tiba terbuka. Ariel menelan salivanya gugup saat melihat Bian membuka matanya dan menatapnya. "I love you too," ucap Bian sambil tersenyum dan semakin mengeratkan pelukannya pada Ariel. "Kak, kamu sudah bangun?" tanya Ariel gugup. Bagaimana tidak gugup bila kini dia baru menyadari bahwa dirinya dan Bian masih sama-sama dalam keadaan naked membuat kulit mereka saling bersentuhan. "Sudah," jawab Bian lalu kembali memejamkan matanya sambil menelusupkan kepalanya pada dada Ariel. "Kak, kapan?" tanya Ariel. "Saat kamu membelai wajahku dan membangunkan adikku," ucap Bian pelan. Ariel semakin gugup saat merasakan sesuatu yang sudah bergerak bebas di bawah sana. "Yang," gumam Ariel pelan sambil mencoba menjauhkan kepala Bian dari dadanya. Bian hanya membalas dengan deheman saja. "Jangan begini," rengek Ariel. "Geli ih, aku mau mandi," imbuhnya. "Mandinya nanti saja," kata Bian. "Dih, nanti, aku lapar yang," rengek Ariel. "Tidurin dia dulu baru kita mandi," ucap Bian cepat membuat Ariel sempat menyerngitkan bingung, namun kebingungannya terjawab saat Bian langsung bangkit dan mengukungnya. "Kamu sudah membangunkannya, jadi kamu harus menidurkannya lagi, baru setelah itu kita mandi," ucap Bian lalu ia mulai melancarkan aksinya. Ariel hanya bisa pasrah dan semakin menikmati setiap sentuhan yang diberikan Bian kepadanya. Meskipun ia masih merasakan sakit perih dan nyeri di bagian intinya, namun tak bisa ia pungkiri bahwa ia juga semakin menginginkannya. Setelah melakukan pergelutan panas yang entah untuk keberapa ronde, kini Ariel dan Bian tengah menikmati sarapan yang tertundanya di dalam kamar hotel. Bukan karena apa, tadinya Ariel sangat ingin makan di luar, namun ia terlalu lelah hanya untuk berjalan keluar. Jangankan jalan keluar hotel, hanya ke kamar mandi saja ia sangat malas. Bukan hanya malas, namun ia juga masih bisa merasakan sakit akibat ulah suaminya. "Jangan cemberut gitu dong," ucap Bian dengan wajah tanpa dosanya sambil memakan sarapannya. "Kamu tuh ngeselin," sungut Ariel dengan kesal. "Aku kenapa?" tanya Bian dengan menunjuk dirinya sendiri. "Gara-gara kamu, aku gak bisa jalan keluar," ucapnya cemberut. "Bukan aku sayang, tapi adikku," ucap Bian sambil mengedipkan sebelah matanya membuat Ariel semakin kesal. "Kamu sama adik kamu sama aja, sama-sama ngeselin," sahutnya cepat. "Ngeselin tapi bikin kamu suka nagih kan?" goda Bian membuat wajah Ariel terasa panas. "Au ah," ucap Ariel lalu ia kembali memakan sarapannya dengan cepat karena perutnya terasa sangat lapar. Bagaimana tidak bila kemarin sewaktu resepsi ia hanya makan sedikit karena sibuk melayani tamu. Sedangkan malamnya digempur habis oleh Bian hingga pagi masih juga digempur dan baru bisa makan sekarang di jam sudah mendekati jam makan siang. "Habis makan kita pulang ya, karena nanti sore kita harus berangkat," kata Bian. "Udah gak mood beneran deh," keluh Ariel masih dengan cemberut manjanya. "Maaf, nanti aku ulangi deh biar kamu makin berisik," ucap Bian sok menyesal namun dengan seringai licik. "Bian," seru Ariel kesal bercampur malu. Bali menjadi pilihan terakhir yang dipilih oleh Ariel dan Bian untuk honeymoon. Kini keduanya sedang menikmati suasana angin laut di sebuah feri sambil menunggu sunset. "Apa kamu senang?" tanya Bian sambil memeluk Ariel dari belakang.
Jawab Ariel sambil menganggukkan kepalanya dengan cepat. Kamu tahu, aku sudah dari dulu menginginkan momen-momen seperti ini. Ariel mengadahkan kepalanya ke atas, bersandar di bahu Bian sambil merentangkan kedua tangannya. Aku gak nyangka kalau pada akhirnya aku akan menikah denganmu. Kamu tahu Bi, sejak aku bertemu denganmu, aku merasa hidupku semakin berwarna. Aku seperti enggan membuka mataku saat aku memejamkan mata. Aku takut saat aku membuka mata, maka semua ini hanyalah mimpi belaka. Ucap Ariel membuat Bian tersenyum. Sejak aku tahu bagaimana rasanya disakiti, aku enggan untuk membuka hati untuk orang lain. Tapi denganmu, mengapa begitu cepat aku langsung bisa membuka hati untukmu? Mungkin karena aku lebih ganteng daripada mantan kamu. Ucap Bian terkekeh membuat Ariel langsung membuka matanya dan menatap Bian dengan kesal. Bisa gak sih gak usah ngerusak momen romantis? Ucap Ariel cemberut. Lah, kan aku jujur sayang. Jawab Bian santai lalu kembali memeluk Ariel lagi. Namun kini ia memeluknya dari depan sehingga wajah mereka berdekatan. Aku tahu aku bukan laki-laki yang baik. Mungkin aku tidak lebih baik dari dia yang telah menyakitimu. Tapi aku akan pastikan bahwa aku adalah suami terbaik untuk seorang Ariela Anastasia. Dan aku akan menjadi ayah terbaik untuk anak-anak kita kelak. Ujar Bian dengan senyum yang penuh arti. Kamu memang bukan yang pertama buatku Bi, tapi aku yakini bahwa kamulah yang terakhir dalam hidupku. Ucap Ariel. Aku berharap kebersamaan kita selamanya, dan aku berharap Tuhan akan mengambil nyawaku sehari sebelum Ia mengambil nyawamu, karena aku tidak akan sanggup untuk kehilangan kamu. Ucap Bian lalu mencium tangan Ariel. Untuk sesaat Ariel terdiam menatap manik wajah Bian. Namun setelah itu ia tersenyum. Entah mengapa ia tidak menyukai ucapan Bian barusan. Aku yakin kelak kamu akan lebih bahagia lagi sayang. Gumam Ariel dalam hati. Ya, akhirnya kita telah sampai di akhir cerita dari kisah pembantu. Akhirnya kisah ini berakhir dengan happy ending. Semoga kalian suka dengan ceritanya, dan jangan lupa untuk mengikuti kisah-kisah dan cerita-cerita menarik yang lainnya. Tetap di channel radio gue. Bye.